Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cikgu Sumber Kudus. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Baiklah adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Baik adik-adik, kita langsung saja. Yang pertama, mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Coba adik-adik perhatikan gambar tanaman berikut ini. Yap, tanaman ini merupakan rempah-rempah hasil bumi Indonesia. Rempah-rempah inilah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Bangsa barat membutuhkannya untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, tumbuhan rempah ini tumbuh subur karena didukung oleh kondisi iklim negara Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan musim hujan inilah, maka tumbuhan tumbuh subur di Indonesia. Berbeda halnya dengan negara barat yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Yang kedua, motivasi 3G, yaitu Goal, Glory, dan Gospel. Goal, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Sementara gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa itu. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan bangsa barat bisa sampai ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia adalah Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Tahun 1486, Bartolomus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Tahun 1511, pelayaran kedua dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan berhasil mencapai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis melakukan hubungan dagang dengan Maluku. Baru pada tahun 1512, Portugis sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Para pengusaha Inggris memiliki persekutuan dagang yang bernama East Indian Company atau disingkat EIC. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terasa banyak, seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh persekutuan dagang milik Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta.
Pada tahun 1595, pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. Kedatangan Houtman di Indonesia disusul oleh ekspedisi-ekspedisi Belanda lainnya. Karena banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat perdagangan tersebut dipindahkan ke Jayakarta karena Jayakarta atau Jakarta dianggap letaknya lebih strategis dibanding Ambon. Selain itu, Belanda juga ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC atau Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Sehingga Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon Koen, membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga adik-adik paham ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.